Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina Melinda. Ibu di sini ngajar kelas 11. Dulu tahun lalu Ibu ngajar kelas 12. Jadi sekarang ke bagian kelas 11, khususnya kelas 11 IPA 1 sampai 5, kelas 11 IPS 1 sampai IPS 7. Jadi kurang lebih 12 kelas Ibu pegang tahun ini. Mungkin di pandemi yang sekarang angkatan kalian itu belum merasakan tatap muka dengan guru-guru SMA 25 Bandung. Entah itu wali kelas, mungkin udah pernah wali kelas Zoom, dan guru-guru semuanya belum pernah tatap muka langsung. Jadi Ibu harap kalian belajar dengan giat meskipun keadaannya seperti ini, karena pendidikan itu penting untuk kedepannya. Meskipun kita ogah-ogahan atau mas-masan sekarang itu cuman waktu yang harusnya sesaat aja gitu. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Malah menurut Ibu, apa yang Anda cita-citakan dari dulu, rebahan di rumah, itu terlaksana sekarang gitu. Meskipun emang keadaannya ya semakin menakutkan, tapi jangan takut. Kita harus mempunyai imun yang tinggi untuk menghadang virus itu. Jadi bahasan sekarang, kenapa kemarin Ibu bilang kenapa Ibu kemarin ngasih tugas dengan foto Instagram, karena menurut Ibu sosial media juga penting. Ibu gak akan ini sih ya, gak akan melihat atau kepo sesuatu, enggak. Ibu cuman minta aja, barangkali butuh gitu ya, butuh sosial media kalian, karena untuk sekarang tatap muka itu nggak bisa gitu. Bahkan Ibu tuh kalau masalah Zoom, keterbatasan kuota gitu kan, takutnya gitu, murid-murid sekarang tuh takutnya ada yang lebih butuh Zoom daripada pelajaran Ibu. Jadi Ibu dari awal pandemi sampai sekarang mungkin Zoom tuh cuma sekali tahun kemarin gitu. Jadi Ibu jangan takut. Ibu paling video call kali ya, paling Ibu nanti ada games atau ada kuis gitu, Ibu pengen video call salah satu random dari kalian. Ibu pengen nanya dan pengen jawaban gitu, pengen nanya dan kalian kasih jawaban ke Ibu gitu. Tapi itu nanti deh. Kenapa kemarin Ibu langsung tes kalian? Karena mungkin materi ini tuh udah lebih sering, udah lebih udah lebih familiar di telinga, hak dan kewajiban. Jadi Ibu nggak usah nerangin dari hak itu apa, kewajiban itu apa gitu. Jadi terlalu bosen kalau Ibu harus nerangin dulu langsung kalian tes. Itu pasti bisa semua gitu. Makanya Ibu sekarang dibalik kalian tes dulu baru Ibu jelasin semuanya. Meskipun ada yang bilang, ada yang nanya, Bu gimana ya kalau nilainya tuh kurang dari itu. Udah, masalah nilai, masalah angka itu gimana kita disiplinnya sebenarnya. Jadi kalau Ibu tuh pengen orang tuh disiplin dulu deh. Kalau udah disiplin tapi ada kendala nih, Ibu lebih seneng gini. Meskipun agak ya Ibu susah nilainya. Misalkan ada anak itu ada anak, Bu saya SS-annya ada, saya absennya ada, tapi kenapa Ibu masih nulis kalau saya tuh belum ngerjain. Lagi-lagi kita di posisi yang sulit. Artinya yang sulit itu teknologinya gitu kan. Meskipun jadi Ibu 36 anak di 12 kelas itu nggak mungkin, meskipun emang Ibu mungkin satu-satu yang esai misalkan ya, Ibu periksa satu-satu yang esai, tapi tidak memungkinkan kalau Ibu anak-anak pada masuk terus Ibu tahu gitu ini udah ngerjain apa belum. Jadi kan Ibu dilihatnya dari hasil keseluruhan. Artinya kalau kalian udah ngerjain di jam yang Ibu suruh, misalkan jam 15, Ibu tarik semuanya, masukin ke Excel. Kalau anak itu nggak ada ya Ibu mau nyalahin siapa gitu kan. Makanya Ibu kasih tahu. Nah, toleransinya itu adalah Ibu tuh
misalkan Bu sebenarnya saya tuh udah ngerjain gini 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 gini, ada buktinya gini 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 gini, fine udah, iya gitu, nggak ngotot gitu ibu tuh orangnya kalau mau tahu kan. Jadi kenapa sih ibu teh suka apa namanya, kelihatannya kok menit aja jam aja ditulis itu biar kalian disiplin. Karena kalau misalkan tatap muka ibu tahu kalian disiplin apa enggak. Misal nih dia datang salam enggak, atau perilakunya kayak gimana, kita nggak bisa menilai gitu, kita nggak bisa tatap muka juga gitu kan. Makanya ibu lihat cara disiplin kalian itu dari waktu, dari jam mengerjakan, jam waktunya juga gitu kan. Nah udah kayak gitu absen, dulu ibu tuh paling simpel absennya cuman komen di apa yang ibu infokan di GCR, tapi itu sangat sulit gitu kan, karena itu juga sama melatih kedisiplinan, karena si menitnya ibu hitung tetap. Kalau ini kan lebih enak lagi gitu kan, kalau di Google Form tuh lebih enak lagi karena si kalau double tuh kelihatan gitu kan. Nah makanya kalian mulai sekarang, karena ibu tahu, karena kalian baru tahu apa menitnya ditulisin segala gitu-gitu kan, makanya sekarang ibu kasih tahu, jadi gak usah tulis jawaban double gitu, apalagi kalau misalkan ada yang ujiannya kuisnya ya tugasnya tanggal 30 isinya lagi tanggal 3, ya betul semua lah jawabannya gitu. Bukannya ibu nggak mau dibodohin, tapi ya ibu lihat dari kedisiplinan kalian lah, karena PPKN itu eh, salah satunya disiplin lah gitu, karena kita nggak bisa tatap muka tadi kan gitu. Jadi mulai minggu-minggu depan kalian harus biasa dengan kedisiplinan waktu. Ibu nggak bakalan ngebatasin tugasnya nih, misalkan dibatasin sampai jam 5 atau nggak sampai jam 3 sore, tapi ibu langsung tutup, nggak. Ibu buka selebar-lebarnya, tapi ibu tulis waktunya. Jadi maaf kalau misalkan ibu agak ribet, tapi enggak juga, karena soalnya pun gampang banget, cuma 5 soal 1 esai gitu. Jadi nanti ujian, nanti PH penilaian harian 1, 2, 3 dan seterusnya, ibu bakalan ngasih soal-soal yang ringan, ngasih soal-soal yang gampang, tapi kedisiplinannya ibu nilai juga gitu. Jadi apa yang ibu jelaskan, apa yang ibu arahkan, apa yang ibu kasih, PPT dan lain-lain, modul dan lain-lain, itu tuh pasti ada di ujian gitu. Jadi belajar sama ibu nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya tepat waktu, terus kalian paham apa yang ibu omongin, terus baca-baca lagi deh gitu, karena ujiannya di situ, di circle yang ya ibu suka omongin gitu. Nanti kedepannya ibu bakalan bikin video-video kayak gini, ibu nggak mau zoom karena apa ya, karena ibu tahu kalau zoom kamera dimatiin, jadi matiin, dianya udah nggak tahu kemana, entah tidur entah apa. Kalau ditanya misalkan namanya Faris, halo Faris, ayo buka camnya, ayo buka suaranya, terus 10 menit kemudian ibu maaf saya lagi ke belakang, padahal dia lagi diem aja ngeliatin, deg-degan takut ditanya. Nah itu, daripada berbohong kayak gitu, mending ibu ngasih video kayak gini, ibu kasih penjelasannya, kasih materi-materi yang apa yang harus kalian kalian terima gitu dari ibu. Terus masalah rules ibu gitu ya, masalah gimana jalan cerita ibu kayak gimana tuh. Nah selanjutnya tentang sobat satu dalam WhatsApp. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalau mau kayak temen, cuman tahun kemarin agak ya apa ya, nyeleneh gitu ya. Jadi ibu juga pengen dianggap guru dan pengen juga dianggap temen, tapi nggak terlalu friendly banget, nggak terlalu wah gimana gitu kan saking kayak temennya, enggak. Jadi ibu pengen ya sopan, tapi ibu juga pengen heureuy gitu. Itu. Terus maaf kalau misalkan kalau guru-guru lain satu grupnya satu kelas semuanya, ibu pusing 12 kelas. Jadi takutnya ya bingung aja gitu, 12 kelas 12 grup,
satu grupnya 37 orang, wah itu ibu angkat tangan. Makanya kenapa ibu minta satu kelas 1 KM supaya ini apa, terarah gitu. Jadi KM itu ngasih info, makanya kalian harus pantengin terus grup info dari KM, karena ibu tuh kadang di GCR itu hanya hari Jumat aja, tapi kalau misalkan hari-hari selain hari Jumat ibu mengajar itu, ibu pasti kasih tahu sama KM gitu kan, apapun gitu. Mau itu kisi-kisi, mau itu anak-anak yang telat, mau itu absen juga gitu. Nah, kalau misalkan tentang KKM atau tentang nilai paling batas, di ambang batas nilai paling rendah itu kelas 11 itu 75, tapi di target ibu 78. Maksudnya kenapa sih kok bulinya 78? Enggak, maksudnya ibu pengen jadi jangan ada yang 75 deh nilainya gitu. 78 paling kecil gitu, nggak apa-apa. Dan ibu juga nggak bakalan ngasih nilai tugas tuh 75, kecuali itu tugas. Tapi enggak sih, sampai sekarang ibu nggak pernah ngasih tugas misalkan anaknya ngerjain tapi ibu kasih tugas 75 meskipun itu salah, enggak. Tapi ibu tanya kenapa ini salah, misalkan dia nggak ngerti, ibu kasih apresiasi 78 gitu. Jadi kalau masalah tugas itu kerjakan, asal dikerjakan gitu. Lanjut kita langsung ke materi ya. Ya, tadi itu adalah harus dari ibu. Sekarang kita merujuk ke materi yang ibu jelaskan tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Jadi sekarang itu kita capek gitu ya kalau misalkan kita belajar pengertian tanpa tahu itu tuh contohnya apa sih gitu kan. Karena di sini PKN itu ibaratnya sedikit capek gitu ngafalin. Tapi enggak, kalau misalkan kita cari tahu dulu, misalkan cari tahu dulu contohnya apa sih gitu kan. Misalkan hak asasi manusia apa bedanya sama hak doang gitu. Nah di sini ibu jelaskan kalau haknya doang itu hak segala sesuatu yang kita miliki gitu. Kalau misalkan hak asasi manusia itu hak yang ada pada manusia sejak lahir gitu. Sejak lahir aja kita mempunyai hak. Nah itu asasi manusianya itu gitu. Jadi kalau misalkan di sini kata John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati gitu. Itu menurut John Locke gitu kan. Jadi di sini diperjelas lagi hak asasi manusia itu contohnya hak hidup, ada di undang-undang ya, hak hidup, hak mendapati penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pengajaran, terus hak untuk mendapatkan pekerjaan gitu, itu hak semua gitu. Nah sekarang beralih ke kewajiban. Artinya kewajiban itu segala sesuatu yang wajib kita laksanakan, dan kewajiban itu pasti dilaksanakan, bukan diberi, bukan dimiliki. Kalau kewajiban gitu, kecuali kita kalau arti memiliki itu punya gitu kan. Kalau hak itu punya. Kalau misalnya kewajiban tuh yang harus yang harus dilakukan gitu. Tapi beda arti kalau misalkan aku atau saya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah itu tetap aja harus dilaksanakan kan. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita punya gitu kan, yang kita harus junjung tinggi. Misalkan kalau kewajiban itu apa yang semuanya kita harus lakukan gitu. Bahkan gini, tersangka pun punya hak. Jadi kenapa sih tersangka dibela gitu? Bukan, masalahnya bukan itu yang dibelanya. Jadi bukan dibelanya itu bukan orang yang salah dibela, bukan. Artinya semua manusia. Jadi kalangannya itu semua kalangan itu punya hak. Jadi nggak dibatasin oleh kalangan kaya si miskin atau kalangan politiknya, enggak. Semuanya sama rata. Jadi mau tersangka, mau tukang pulung apapun, kalau dia mempunyai hak yang diinjak-injak oleh orang lain, itu bisa kita bela, itu bisa kita junjung tinggi gitu. Misalkan nih tersangka mempunyai hak untuk
hidup pasti gitu kan, atau tersangka itu mempunyai hak-hak yang misalkan gak ada nih di persidangan itu, hak-hak yang dia punya itu gak disebutin. Nah ini si penasehat hukum dari tersangka itu membela, jadi membelanya bukan karena kasusnya tapi membela itu hak-haknya gitu. Misalkan nih ada satu kasus pembunuhan misalkan ya, nah si korbannya itu meninggal misalkan di tangan si pelaku. Nah si tersangka ini sampai sampai mengakibatkan meninggal dunia nih ya. Nah itu justru emang salah itu salah menghilangkan nyawa orang lain. Tapi si nasihat hukum si tersangka itu mengajukan gini, dia kan membela diri gitu, membela dirinya karena si korban ini adalah pencuri ternyata. Nah itu bisa meringankan, jadi bukan tersangka itu bukan penasehat hukum tersangka itu bukan membela yang salah tapi membela yang hak-hak yang dimiliki tersangka tersebut gitu contohnya. Nah lanjut, kita itu langsung ke kewajiban ya, ke kewajiban. Kalau kewajiban itu sesuatu yang kita miliki, misalkan kewajiban. Nah sekarang kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kita. Jadi kalau kewajiban asasi manusia sama, semua yang harus dilakukan oleh manusia. Tapi contohnya itu misalkan bayar pajak, terus kewajiban kita itu misalkan kalau udah kita mempunyai hak untuk pengajaran atau pendidikan, kita kewajibannya apa sih? Ya harus belajar dengan tekun gitu kan, harus belajar dengan tekun, disiplin, intinya baik gitu kan, jadi baik. Nah terus kalau kewajiban itu gak hanya dari segi ekonomi tadi ya, segi sosial, wajib nih kita nolong ke sesama, itu kewajiban juga karena itu saling menolong antar manusia, antar sesama gitu kan. Nah terus kita punya hak untuk beribadah nih, kewajibannya apa sih? Kewajibannya selain kita beribadah dengan baik pula, kewajibannya itu ada lagi tentang kita toleransi nih ke orang yang beda agama gitu kan. Toleransi ke orang yang beda agama artinya kalau misalkan si A itu sholat, kita misalkan non Islam nggak sholat, ya udah kita persilakan untuk sholat, menyediakan waktu untuk sholat gitu kan, diselingi. Misalkan kita kerja nih, si A si B itu tuh nonis, satunya B, kalau yang si A nya Islam, terus waktu azan ya kita harus toleran dong. Mereka mau ibadah, masa kita harus terus-terusan kerja atau kita terus meeting misalkan, ya enggak, kita harus toleransi, itu kewajiban kita sebagai manusia gitu. Itu contohnya. Nah di sini kalian juga udah belajar tentang ciri-ciri HAM. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu hakikat. Di sini pengertiannya hak asasi manusia adalah hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Artinya hakiki itu mutlak. Tapi gimana ya menjelasin ini, mutlak udah nggak usah digugat gitu kalau hakiki. Jadi udah dari Allahnya gitu, udah dari penciptanya, kita tuh punya hak yang kayak gini gitu. Yang kedua, begitu universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status. Tadi Ibu jelasin, jadi hak ini hak asasi manusia itu apa ya? Gak semua kalangan, jadi mau tersangka juga pasti punya hak asasi manusia gitu. Yang selanjutnya, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Nah kita itu haknya nggak bisa dikuasakan. Jadi kalau dikuasakan itu misalkan apa ya, contohnya dikuasakan itu misalkan nih orang tua kita udah nggak ada, terus mau mengambil uang, misalkan uang apa ya, uang asuransi nih di bank misalkan. Nah pengacara atau notaris keluarga itu bisa menyerahkan kuasanya ke anaknya gitu deh, anaknya baru ngambil uang asuransi ke bank. Nah kalau asli nggak bisa dikuasakan, jadi udah kalau pribadinya udah meninggal ya udah gitu, hilang haknya gitu. Terus tidak dapat dibagi tadi kan,
gak dapat dibagi. Misalkan aku nih haknya dibagi dua sama adik aku, gak bisa itu. Jadi itu ciri-ciri hak itu, ciri hak asasi manusia. Ada hakiki, ada universal, ada yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Itu cuma 4 itu. Nah kalau landasan hukum itu kalian cari sendiri karena ya bingung banyak ya. Jadi kalau landasan hukum insya Allah ya nggak ada di ujian karena emang, tapi harus baca, tetap harus baca gitu. Nah sekarang macam-macam HAM, macam-macam hak itu banyak. Ada hak asasi pribadi, jadi kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Artinya kita bebas nih kalau misalnya kita udah apa punya pengacara, misalnya kita SH nih, sarjana hukum, udah gitu udah keluar nih, udah keluar S1 langsung profesi, ujian profesi. Jadi kita belajar tentang profesi kita sebagai advokat, langsung dari situ ujian. Terus ada organisasi-organisasinya gitu, kalian mau masuk apa nih. Nah itu bebas, itu hak asasi pribadi namanya. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat, itu di forum biasanya ya. Kalian tahu Pancasila keberapa? Keempat. Itu bebas mengeluarkan pendapat, jadi kita tuh bebas mengeluarkan pendapat di musyawarah. Misalnya kalau ini bukan di lingkungan sekolah ya, kalau lingkungan sekolah terlalu kalian udah hafal lah ya. Misalkan contoh kecilnya itu kalian dipilih, ditunjuk menjadi KM atau wakil KM atau sekretaris bendahara, itu persetujuan satu kelas gitu. Misalkan ada yang mau berpendapat, saya mau berpendapat dong, misalkan saya kayaknya nggak suka deh sama sekretaris ini karena kerjanya tahun kemarin pun misalkan gitu kan, meskipun itu pedes loh ya, tapi harus diapresiasikan gitu, harus ditanggapi juga gitu. Itu contoh kecilnya. Contoh di lingkungan sekitar nih, misalkan mengeluarkan pendapat, misalkan satu RT, di dalamnya itu ada RT, ada warganya gitu kan. Misalkan si RT-nya itu bilang kalau misalkan iuran daerah, iuran lingkungan itunya, lingkungan RT 3 misalkan, itu naik menjadi 30.000. Nah semuanya pada ngeluarin pendapat, oh saya setuju, oh saya enggak. Nah, itu bisa gitu. Selanjutnya kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya, itu tadi udah. Jadi kita itu bebas, sebebas-bebasnya untuk memilih agama, tapi jangan hanya memilih untuk si doi. Misal si doinya non Islam, kita ikutan gitu, nggak gitu, karena semuanya perlu tanggung jawab gitu ya. Kalau memeluk agama itu harus tanggung jawabnya harus besar. Nah yang kedua itu hak asasi politik, hak menjadi warga negara. Kita mempunyai juga hak, di sejak lahir itu kita juga punya gitu. Artinya gini, bebas sih umur, jadi ada ketentuan nanti kita belajar ya. Apa kalian udah belajar ya gitu, kelas 10 kalau nggak salah, syarat-syarat menjadi WNI gitu kan. Nah itu bebas, itu hak kita. Misalkan kayak Anggun nih, artis, dia tuh ini apa, dia beralih ke warga negaraan di Paris misalkan, itu ya bebas gitu, itu hak asasi politik dia gitu. Terus yang kedua, hak asasi memilih dan dipilih. Jadi ya kayak pemilihan RT, RW, KM, presiden gitu kan, itu kita punya hak, kita punya suara. Kenapa sih kita harus golput gitu kan, kita nggak milih gitu, karena satu suara aja itu menentukan nasib Indonesia misalnya di presiden ya gitu. Terus hak untuk masuk dan mendirikan partai politik itu bisa, karena partai-partai yang baru-baru ini, misalkan yang nggak ibu sebutkan gitu ya, partai yang menyongsong anak muda gitu, itu bisa. Jadi itu hak juga, kita bisa juga gitu membuat, mendirikan partai politik atau masuk ke dalam partai politik, itu hak kita gitu. Nah dibarengi dengan kewajibannya. Artinya kalau kewajiban itu kita misalkan kita harus ikut nih mumas gitu, ikut nih ikut nih ngumpul atau rapat dan lain-lain itu. Jadi punya hak dan kewajibannya juga gitu kalau misalkan mau masuk partai politik. Terus yang ketiga, hak asasi ekonomi, hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan. Bebas gitu ya, kita itu hak kita mencari uang, mencari pundi-pundi kekayaan, itu ya hak kita juga. Jadi jangan menyalahkan
orang yang kerja terus, liburan enggak gitu. Gila iya. Enggak, maksudnya jadi semuanya punya hak. Kita mau eh, menggali tanah sampai ketemu emas juga itu hak kita gitu kan. Artinya hak kita untuk mencari kekayaan, mencari nafkah gitu. Terus ada lagi kebebasan memilih pekerjaan, ya bebas mau kerja apa aja yang penting halal gitu kan. Karena kita tadi lagi kita masuk lagi ke atas karena kita punya agama. Kalau kita nggak punya agama, mau itu haram, mau itu haram banget gitu ya, haram banget sama aja lah ya, ya bebas gitu kan. Tapi karena kita punya agama tadi, balik lagi ya kita harus nyari yang halal tentunya. Terus hak untuk menjual, membeli dan menyewa itu ya itu dalam hal ekonomi. Terus hak asasi hukum, hak yang mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya mau itu maling ayam, mau itu maling sendal, tapi yang malingnya itu misal anak orang nggak punya atau apapun lah, rakyat kecil, sama rata di muka hukum. Mau anak pejabat pun nyuri sendal dipidanakan itu bisa gitu. Tapi banyak orang yang nanya, Bu, kenapa sih hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah misalkan gitu. Ya nanti kalau kalian udah dewasa pasti kalian paham ini semua gitu. Kenapa ibu gak mau jawab? Karena ibu bukan ibu sama peserta didik atau murid-murid itu pemikirannya gak sejalan. Artinya kalau misalkan ibu ngedistract kalian untuk membenci atau iya nih negara tuh gini, enggak, itu bukan apanya ya. Jadi lawannya itu bukan sepadan lah. Kalau sepadan mah, jadi kalau ibu ke kalian itu ya menjelaskan tentang yang bagusnya aja, maksudnya yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Tapi nanti di usia kalian yang lanjut, usia nanti habis kuliah atau udah kerja, itu kalian pasti paham kenapa sih negara kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Nah gitu, jadi sekarang ibu ngasih taunya yang emang rulesnya bagus aja gitu kan, jalannya tuh yang ya nggak ada kerikil-kerikil dan nggak ada KKN dan lain-lain gitu. Nggak boleh juga ibu ngajarin yang kayak gitu. Terus hak sosial dan budaya, hak untuk mengembangkan berpartisipasi dalam kebudayaan, ya benar itu. Jadi itu macam-macam hak asasi manusia juga, karena kita punya kebudayaan yang banyak. Balik lagi kita harus toleransi juga. Punya kebudayaan yang banyak itu kita harus haknya kita haknya kita ikut dalam memperkenalkan budaya kita gitu. Kewajibannya ya menjaga agar tidak diambil oleh orang lain gitu. Terus hak asasi dan tata cara peradilan dan perlindungan, hak untuk mendapatkan peradilan perlindungan dalam pemahaman penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan dan penggeledahan. Jadi di sini macam-macam HAM yang ini sebenarnya kalau kita misalnya kita tersangka, amit-amit ya, kalau kita tersangka itu nggak bisa kita digeledah tanpa surat gitu. Jadi kita harus digeledah sesuai surat. Artinya polisi itu pasti bawa surat. Nah kita lihat nih suratnya, apakah polisi itu bawa surat untuk mengatasnamakan ini, terusan kita beneran kita yang tersangkanya, dugaan apa nih gitu, sampai kita bisa bisa kita digeledah gitu. Nah itu ceritanya. Nah itu semua materi tentang yang kemarin kalian kuis ya, atau enggak ya tugas lah ya gitu. Kalau nggak ada yang mengerti, tapi pasti mengerti semua lah ya. Kalau nggak ada yang mengerti kan pasti panjang gitu, pasti nanya. Dan kalian mungkin yang sekarang pandemi kayak gini tuh udah males banget gitu kan, udah males, kita ngerti aja udah paham deh gitu, nggak usah nanya-nanya, pasti kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang harus ditanyakan, tanyakan sama ibu WhatsApp. Tapi kalau malam nggak bisa bales gitu kan. Tapi kadang ibu kalau lagi
free gitu jam 12 jam 1 juga ibu pasti kerjain apa yang jadi tugas ibu gitu. Kayak misalkan kemarin setengah 1 tuh ibu WA siapa gitu ya, lupa, tentang pelajaran karena ya tapi dibales gitu, oh berarti belum tidur gitu. Jadi ya pokoknya maaf aja kalau misalkan WhatsApp ibu kadang suka lama bales gitu ya, maafin bukannya so iya gitu ya, tapi banyak banget WhatsApp grup dan lain-lain tuh banyak banget, jadi ibu bingung mau bahas yang kayak gimana dulu. Pasti yang dari bawah dulu kayak admin apa online shop ya, jadi ibu tuh balas paling bawah dulu baru ke atas. Ya cukup aja sampai di sini pembahasan dari ibu panjang lebar, maaf nanti mah gak bakalan panjang kayak gini, ini mah permulaan dulu aja ya. Jadi minggu depan nantilah gampang ibu nanti WA lagi ke anak-anak ke apa KKM tentang minggu depan. Jadi minggu sekarang kalian cukup tonton ibu aja, nggak ada tugas, nggak ada kuis, nggak ada apapun gitu. Jadi cukup sekarang, cukup sekian. Semoga kalian sehat semua yang lagi isoman, semoga cepat sembuh, jangan mikirin apapun dulu, yang penting kalian tahu dan ingat tugas ibu apa, tugas-tugas dari ibu apa gitu, langsung kerjain kalau udah sembuh gitu kan. Tapi absen yang sakit yang apa absen harus tetap ya. Kalau misalkan sakitnya parah banget gak bisa ngapa-ngapain ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan masih bisa buka HP ya absen aja gitu, karena absen mah ibu nggak tahu gitu kalau misalkan dia sakit, kalau nggak ada absen tuh ya dia sakit apa dia lupa ya gitu. Jadi bilang absen aja kalau masih bisa megang HP, kalau nggak mah ya nggak apa-apa, nanti paling ada laporan dari guru wali kelas biasanya gitu. Yaudah sekian cukup, terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, terus semoga video ini ditonton sampai akhir, semoga gitu ya. Oke, assalamualaikum.